Yeah. If you would, I have important meetings and... Halo teman-teman, di video kali ini admin menyeritain film yang berjudul Mr. Right. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang baru aja pindah ke suatu kota untuk menjalani pekerjaan barunya sebagai penulis artikel online. Sesuai tugas dari atasannya, wanita ini lalu menulis tentang Mr. Right atau pria yang tepat, sehingga dia mulai ngedate dengan banyak pria untuk mendapatkan bahan artikel. Wanita ini pun akhirnya berkenalan dengan seorang pria di kafe kopi, di mana mereka berdua sebenarnya saling menyukai, tapi wanita itu menganggap kalau hubungan mereka hanyalah sebatas teman. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini dimulai dari wanita cantik bernama Charlotte yang bekerja sebagai seorang penulis artikel. Ceritanya, Charlotte baru aja pindah ke kota ini, dan hari ini adalah hari pertamanya bekerja di sebuah perusahaan yang menulis berbagai artikel online mengenai percintaan. Ketika Charlotte sampai di kantor, dia lalu bertemu dengan atasannya bernama Ware yang langsung mengenalkannya kepada rekan kerja sesama penulis. Pada saat itu, Ware menugaskan Charlotte untuk menulis artikel tentang Mr. Right, dan tugasnya itu harus selesai setiap hari Jumat agar bisa diupload setiap awal pekan. Featured article, Mr. Right. Take the journey. Yeah? Okay. Setelah rapat para penulis udah selesai, Charlotte tiba-tiba aja dihampiri oleh rekan kerjanya yang bernama Lila. Di sana, Lila kemudian membahas tentang artikel mingguan yang akan ditulis oleh Charlotte dan bagaimana Charlotte akan menulis tentang pria yang tepat kalau dia sendiri masih berstatus jomblo. Karena tema ini butuh pengalaman, Lila lalu memberi saran agar Charlotte berkencan dengan pria agar dia bisa mengetahui seperti apa gambaran dari pria yang tepat. Lila pun akhirnya menyarankan Charlotte agar memakai aplikasi kencan, dan sebelum mereka memulai pekerjaan, Lila juga ingin mengajak Charlotte untuk membeli kopi. Here to like meet guys. Oh, you want to come with me downstairs and grab a latte? Yes. Adegan film kemudian beralih ke sebuah kafe, di mana ada seorang pria bernama Liam dan pegawainya yang bernama Sarah. Nggak lama kemudian, Charlotte dan Lila datang ke kafe itu untuk memesan kopi, dan sambil menunggu pesanan mereka, Liam tampak tertarik melihat kecantikan Charlotte. And your job is to find the perfect. Yeah. Ketika Charlotte akan mengambil kopinya, Liam ternyata bisa mengetahui kalau dia adalah orang baru, karena Liam belum pernah melihatnya datang ke kafe ini. Charlotte pun akhirnya mengatakan kalau hari ini adalah hari pertamanya bekerja, dan begitu mereka kembali ke kantor, Sarah bisa mengetahui kalau Liam menyukai Charlotte. Well, that was cute. Yeah, she was. That still happens to people. Kemudian di malam harinya, Lila lalu datang ke apartemen Charlotte untuk membantunya mencari pasangan kencan dari aplikasi online. Beberapa hari kemudian, Charlotte bertemu dengan seorang pria bernama Paul yang bercita-cita menjadi YouTuber gaming, dan di umurnya yang udah dewasa, dia masih tinggal bersama orang tuanya. These video games. Yeah, the mom's place. Totally free. Setelah selesai berkencan, Charlotte lalu masuk ke sebuah toko buku, dan ketika mencari penulis kesukaannya, dia nggak sengaja melihat Liam yang juga berada di sana. Charlotte pun merasa terkejut karena Liam tiba-tiba aja menghampirinya, yang kebetulan sedang membeli beberapa majalah untuk bacaan bagi para tamu yang datang ke kafenya. Sir, he reads 50 books a year and he is a billionaire. It's magazines. It's literally just magazines from my coffee shop. Dalam pertemuan tersebut, Charlotte kemudian menunjukkan sebuah buku berjudul Airship yang dikarang oleh penulis favoritnya. Pada saat itu, Liam bertanya tentang pekerjaan baru Charlotte, dan di sana Charlotte langsung memberitahu kalau dia bekerja sebagai seorang penulis dari artikel online. That's a big step. Yeah. New job. Don't forget the little people. Karena kencannya dengan Paul kurang berkesan, Charlotte yang merasa bingung lalu curhat kepada Lila bagaimana caranya dia menulis pertemuan mereka ke dalam artikel.
Kebetulan malam ini Lila akan mengulas satu restoran romantis di kota itu, sehingga dia ingin mengajak Charlotte untuk makan bersama, siapa tahu dia mendapat inspirasi dalam menulis artikelnya. And come help me with my article tonight. Yeah, a stroke of inspiration by the end of the day. Yeah. Di saat Charlotte akan berangkat ke restoran, dia nggak sengaja ditolong oleh seorang pria bernama Thomas yang juga baru pulang bekerja. Ternyata Thomas ini bekerja sebagai pengacara di gedung perkantoran tersebut, dan dia ingin meminta nomor HP dari Charlotte agar kapan-kapan Thomas bisa mengajak Charlotte untuk ngedate. Ketika Charlotte dan Lila makan malam bersama, Charlotte lalu ingin mengucapkan terima kasih kepada Lila yang udah mau menjadi temannya sejak dia pindah ke kota ini. Di sana, Charlotte akhirnya bercerita tentang pertemuannya dengan Thomas, dan dia berharap kalau Thomas akan mengajaknya untuk ngedate yang menurutnya sangat cocok bagi bahan artikelnya. I have one day after to write the article, get it submitted on time. Well, we'll see how long that lasts. You know, the novelty of me will wear off. Beberapa hari kemudian, Charlotte kembali datang ke kafe untuk membeli kopi dan meminjamkan buku favoritnya kepada Liam. Pada saat itu, Liam merasa kalau pertemanan mereka udah cukup dekat, jadi dia memberanikan diri untuk mengajak Charlotte jalan-jalan di kota ini. Karena hari ini Charlotte ada janji dengan Thomas, dia lalu meminta Liam untuk bertemu di hari Sabtu dan mengatakan kalau dia butuh Thomas untuk bahan artikelnya. Charlotte pun akhirnya memberikan nomor ponselnya kepada Liam agar Liam bisa menghubunginya di akhir pekan untuk mengatur waktu jam berapa mereka berdua akan bertemu. Sesuai janji mereka sebelumnya, Thomas lalu mengajak Charlotte untuk berlatih golf sambil membicarakan pekerjaannya sebagai pengacara. Di sana, Thomas memberitahu kalau dia sering bertemu klien yang mengajaknya bermain golf, jadi mau nggak mau dia harus mengikuti olahraga ini demi mendukung pembicaraannya dengan klien. Setelah mereka selesai bermain golf, Thomas lalu mengantar Charlotte untuk pulang, tapi dia tiba-tiba aja ingin mencium Charlotte dan ingin mampir ke apartemen. Tentu aja Charlotte langsung menolak permintaan tersebut karena menurutnya pendekatan Thomas terlalu terburu-buru, padahal mereka baru aja berkencan 1 kali. Look, I don't kiss guys on first dates, let alone. Sesuai dengan kencannya hari ini, Charlotte kemudian mulai menulis artikel tentang sikap Thomas yang menurutnya kurang menghormati wanita. Ternyata Weir sangat menyukai artikel tersebut karena Charlotte udah menulis sesuai pengalaman dan pada kenyataannya jalan percintaan itu nggak selalu berjalan mulus. Selain atasan di kantor, Lila dan para editor ternyata juga menyukai artikel tentang Thomas dan hal itu membuat Lila bertanya-tanya seperti apa Mr. Right yang diinginkan oleh Charlotte. Sayangnya sekarang Charlotte belum tertarik untuk menjalin hubungan serius, mengingat banyaknya pasangan yang memutuskan untuk berpisah walaupun awalnya mereka saling mencintai. How can you go from loving someone and then totally despising them? Yeah, he's gonna show me around town tomorrow. Oh. Singkat cerita, saat di hari Sabtu, Liam kemudian mengajak Charlotte untuk jalan-jalan sambil bercerita tentang masa lalunya bersama sang ayah. Di sana, Liam dan Charlotte juga mampir ke toko kue dan makan di salah satu restoran pizza yang menurut Liam rasanya mirip kardus yang dicampur saus tomat. Ketika Liam pergi sebentar, Charlotte tiba-tiba aja dihampiri oleh pria bernama Max yang bercerita tentang olahraga ekstrim seperti panjat tebing dan panjat kenangan mantan. Awalnya, Charlotte menganggap kalau Max adalah pria yang sedikit lancang, tapi ketika Max ingin mengajaknya untuk berkencan, Charlotte jadi berpikir kalau hal ini adalah kesempatan baik bagi artikelnya. Beberapa hari kemudian, Lila akhirnya mulai penasaran kepada Charlotte bagaimana dia bisa bertemu banyak pria yang mendukung artikelnya. Pada saat itu, Lila kemudian mengajak Charlotte pergi ke kafe kopi, di mana Charlotte bercerita kalau minggu ini dia akan berkencan dengan Max yang mengajaknya untuk mencoba panjat tebing. Week is Mr. Wikipedia, and next week is...
Okay, what was that? What was what? Sebelum mereka keluar dari kafe, Liam sempat meminta Charlotte untuk berhati-hati, tapi tanpa disangka Charlotte malah mengalami cedera akibat terjatuh dari tebing. Untungnya, dia segera dirawat oleh seorang dokter bernama Jared, dan di sana Charlotte bercerita tentang kecelakaan ini yang terjadi gara-gara Max asik mengobrol dengan teman-temannya. Oh, this to those. Rock climbing. That explains it. Di saat Charlotte menunggu jemputan dari Liam, dia kemudian dihampiri oleh Dr. Jared yang ingin menemaninya sambil mengobrol. Ternyata Jared juga merasa tertarik untuk mengajak Charlotte ngedate, tapi karena Charlotte sedang cedera, Jared ingin mengundangnya ke apartemen sambil memasak taco. Interested in cooking dinner with me at my place? Second thought, could I have your number? Yeah, I'll put it in. Di tengah perjalanan, Charlotte juga bercerita bagaimana dia bisa terjatuh dari tebing, dan begitu sampai di apartemen, ternyata Lila udah menunggunya. Tentu aja kecelakaan itu membuat Lila merasa kasihan kepada Charlotte, tapi Charlotte bersyukur kalau dia masih bisa hidup dan punya bahan cerita yang luar biasa bagi artikelnya. But hey, at least you have some great content for your article. I don't think I really believe in the whole Mr. Right. Setelah Charlotte absen selama 1 hari, Lila akhirnya bisa merasa lega karena temannya masih dalam kondisi sehat. Di sana, Charlotte kemudian bercerita kalau dia akan berkencan dengan seorang dokter bernama Jared, yang membuat Lila merasa heran kenapa Charlotte gampang banget mendapatkan pasangan kencan. Yeah, he wants to make dinner for me at his place tonight. I just think the fates are having pity on me so that I have. Ketika pulang bekerja, Charlotte lalu nggak sengaja bertemu dengan Thomas yang mendadak jadi pria sopan karena dia udah membaca artikel online tentang dirinya. Ternyata Thomas mengetahui artikel itu dari mantan pacarnya yang membuatnya jadi merasa malu karena Charlotte bisa menggambarkan sifatnya yang terlalu terburu nafsu. Haven't seen you around the building much. Been busy. Had an ex-girlfriend of mine share it to my timeline. Begitu keluar dari kantor, Charlotte tiba-tiba aja mendapat telepon dari Dr. Jared yang ingin membatalkan kencan mereka akibat sibuk bekerja. Kebetulan Charlotte bertemu Liam yang baru aja pulang dari kafe, dan dia langsung curhat tentang artikelnya yang ternyata membuat seorang pria merasa sakit hati. My articles are starting to hurt some people. And I have this article due Friday, and it's taking me forever. Karena kondisi tangannya yang lagi cedera, Charlotte jadi kesulitan untuk menulis artikel, dan mumpung Liam lagi senggang, dia ingin membantu pekerjaannya. Charlotte pun akhirnya mendikte apa yang harus diketik oleh Liam, dan karena pekerjaan ini butuh waktu yang cukup lama, Liam ternyata udah memesan makan malam bagi mereka. Oh, did you get the tip on the app? Okay, awesome. Thank you so much. Setelah mereka selesai makan malam, Liam kemudian jadi merasa penasaran seperti apa Mr. Right atau pria yang tepat bagi Charlotte. Di sana, Charlotte mengatakan kalau pria idamannya itu berwajah tampan seperti Liam, tapi menurutnya Liam kurang tinggi dan terlalu baik untuk menjadi seorang bad boy. Dress. Bad boy. Yeah. Okay. What about would you say mysterious? Selain membicarakan tema pekerjaannya, Charlotte juga bercerita tentang kedua orang tuanya yang dulu sering bertengkar dan akhirnya memutuskan untuk bercerai. Di sisi lain, Liam bercerita kalau sang ayah selalu memaksanya bekerja sebagai pegawai bank, tapi Liam akhirnya memutuskan untuk resign dan mengejar keinginannya sebagai pembuat kopi. Yeah, wanted to be just like him, actually. Making coffee? Yeah, I'm doing what I want to. Okay, first of all, hold up. Waktu di akhir pekan, Charlotte dan Lila kemudian datang ke kafe kopi setelah mereka selesai jogging untuk menurunkan berat badan. Di sana, Lila tiba-tiba membahas status Liam yang masih single, dan karena tahu kalau Liam dan Charlotte saling menyukai, Lila juga menggoda mereka untuk berpacaran. What's up? You're single, right? Maybe she can teach me to be Mr. Right. Lalu di sore harinya, Charlotte ada janji untuk bertemu dengan pria bernama Jimmy yang ternyata udah gondrong dan sangat berbeda dari foto profilnya di aplikasi kencan. Awalnya, Charlotte mengira kalau Jimmy adalah pria yang membosankan, tapi ternyata Jimmy juga suka membaca buku seperti Charlotte dan ngefans dengan penulis yang sama. Wow, it's actually Airship? yeah. I just finished it. Really?
Setelah kondisi Charlotte udah baikan, Lila kemudian membahas pengalaman Charlotte yang udah berkencan dengan banyak pria. Namun pada kenyataannya Charlotte melakukan hal itu demi pekerjaan, sehingga Lila menyarankannya untuk berkencan beneran dengan Liam karena mengetahui kalau mereka berdua saling menyukai. Be like Liam. Liam. Yeah. Karena selalu menulis artikel tentang pria yang kurang tepat, Lila berpendapat kalau hal itu berdampak buruk bagi pembaca, jadi Charlotte harus berkencan dengan pria yang dia sukai. Sayangnya pendapat itu malah membuat Charlotte merasa kesal dan mengatakan kalau dia nggak bisa berkencan dengan Liam karena takut kalau hubungan mereka nggak berjalan dengan baik. Would ruin everything. Beberapa hari kemudian, Liam kembali mengajak Charlotte untuk jalan-jalan sambil bercerita tentang masa lalunya. Sebenarnya dulu Liam pernah berpacaran dengan seorang wanita sebut saja bernama Monica yang ternyata selingkuh dengan sahabat Liam dan tentu aja membuatnya merasa sakit hati. Found out she was dating my best friend. Walaupun udah tersakiti, Liam ternyata masih memiliki nilai positif terhadap Monica karena Monica lah yang pertama kali memberi dukungan untuk mengejar keinginannya. Liam pun akhirnya menganggap kalau kejadian ini sebagai takdirnya, karena jika dia belum resign dari bank, mungkin aja dia nggak akan pernah bertemu dengan Charlotte. Really, it's crazy to think that like just beyond that mountain. I think the thing that kind of sticks with me the most is. Setelah mereka selesai jalan-jalan, Liam kemudian mengantar Charlotte pulang ke apartemen sambil bertanya apakah lain kali Charlotte mau diajak ngedate. Ternyata selama ini Charlotte hanya menganggap Liam sebagai teman, jadi ketika mereka berdua pergi bersama ke suatu tempat, kegiatan itu hanyalah sebatas jalan-jalan. I don't think that's a good idea. Mengingat kedua orang tuanya udah bercerai, Charlotte lalu mengatakan kalau dia takut berhubungan serius karena suatu saat nanti dia atau Liam akan merasa bosan. Di sana Liam akhirnya mengaku kalau dia menyukai Charlotte, tapi karena Charlotte terus aja menolak perasaannya, suasana mereka pun berubah menjadi canggung. Fair, I'd like to get to know you more. I've never needed a romantic relationship. Setelah Charlotte menolak perasaan Liam, dia tiba-tiba aja merasa kesepian dan bingung dalam menulis artikelnya. Di sisi lain, Liam ternyata masih memikirkan Charlotte, dan dia sempat memberikan Charlotte hadiah berupa buku, serta menerima keadaan kalau mereka berdua hanya bisa berteman. It was great to talk with you about it. Akibat kesepian selama berhari-hari, Charlotte merasa rindu akan kebersamaannya dengan Liam dan mencoba menulis artikel tentang Liam yang dia juluki sebagai pria hampir tepat. Namun artikel itu ternyata nggak disukai oleh Weir karena menurut tulisan ini Liam adalah pria yang tepat dan dia bisa merasakan kalau Charlotte nggak jujur sama perasaannya. Turning out to be about someone else. About This one? This article. Setelah Charlotte keluar dari ruangan Weir, Lila jadi merasa khawatir dengan kondisi sahabatnya yang lagi merenung dan terlihat bersedih. Di sana, Charlotte akhirnya memberitahu kalau Liam mengajaknya untuk ngedate, tapi dia menolak ajakan itu karena Liam sangat berbeda dari semua pria yang ada di artikelnya. Liam, he asked me out the other night. Stop. Dari cerita tersebut, Lila bisa mengetahui kalau Charlotte sebenarnya menyukai Liam, namun Charlotte berusaha membantah dan mengatakan kalau Liam hanya sebatas teman. Lila pun akhirnya mengatakan kalau Liam benar-benar tulus kepadanya, jadi Charlotte nggak bisa terpaku begitu aja pada perceraian kedua orang tuanya, karena setiap orang punya jalan cerita cinta yang berbeda-beda. No, but how do you know it's worth it? I think you should talk to him. Not like that. Sesuai nasihat dari Lila, Charlotte kemudian ingin bertemu dengan Liam, tapi Sarah mengatakan kalau Liam sedang berada di luar. Ternyata Sarah sengaja berbohong kepada mereka dengan alasan dia ingin melindungi Liam dari Charlotte dan menganggap Charlotte adalah wanita bodoh yang gak peka sama pria tulus. If you keep trying to be her friend, but you're always hoping for more, you're just gonna... I guess my intuition's not as good as I thought. Ketika pulang bekerja, Charlotte lalu melihat foto kenangan bersama orang tuanya, di mana dia pernah memiliki keluarga bahagia yang saling menyayangi. Foto-foto itu pun akhirnya bisa menyadarkan Charlotte pada nasihat Lila
kalau setiap orang punya jalan hidup yang berbeda-beda dan belum tentu juga dia akan mengalami cerita cinta yang menyedihkan. Keesokan harinya, Charlotte yang merasa menyesal kemudian memutuskan untuk datang ke apartemen Liam untuk meminta maaf. Di sana, Charlotte akhirnya berani mengutarakan perasaannya kepada Liam, dan untuk menebus kesalahannya, sekarang giliran Charlotte yang meminta Liam untuk berkencan. Setelah Charlotte memperbaiki hubungannya dengan Liam, dia akhirnya bisa menjalani hari-harinya dengan ceria dan mencoba untuk mengenalkan Jimmy kepada Lila. Selain itu, Charlotte akhirnya mengetahui kalau Liam bukanlah seorang pegawai, melainkan pengusaha kafe yang akan membuka cabang baru berkat kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Do you own the coffee shop? Nah, oke teman-teman. Sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Mr. Right. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.